Pemirsa, kegiatan peresmian lumbung padi Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung disambut baik oleh kelompok tani karya makmur Desa Gondosuli. Terlihat antusias para peserta kelompok tani karya makmur untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu yang saya hormati, kita katanya Pak Camat tadi pesannya membangun itu gampang Pak. Memelihara, meneruskan dan melanjutkan itu yang sulit. Dan yang selalu saya ingatkan Pak kepada kelompok dan Pak Kades, bantuan itu yang sifatnya berupa dana Pak atau bahan barang itu pertanggungjawabannya sulit. Lebih senang Pak Sigit itu membantu pupuk, pestisida, begitu sekali dipakai selesai Pak, benih selesai. Kalau ini juga jadi masalah, karena apa? Pak Sigit sudah ngadepi Polres sih bolak-balik Pak, mudah-mudahan tidak dengan kejaksaan gitu Pak, sampai di Polres selesai Pak. Goro-goro kelompok yang lama-lama sebelum saya masuk ketahanan pangan Pak, itu sudah yang dulu-dulu itu ada banyak masalah. Kemudian ketua kelompok itu Pak, ngurusi itu ya pengorbanannya banyak Pak Camat. Tapi ketika ekonomi pengurus kelompoknya itu jadi maju juga, itu membuat masyarakat sekitarnya itu juga iri, dikira dana nih yang bantuan dari pemerintah itu dipakai oleh dia gitu Pak. Setelah dihitung-hitung saya 2 kali Pak sampai diparani Polres loh Pak, hitungannya kan harus jangkep ya saya bilang. Artinya dihitung bangunannya, dihitung bahannya, kemudian uang di tabungan, kemudian berupa beras dan gabah sudah dihitung Pak, sudah clear, klop. Tapi karena ada orang iri, dilapornya mana sampai Pak sampai 2 kali ki opo. Ya setiap ketemu polisi yang seperti itu ya Pak Camat. Jadi nggak mudah. Akhirnya tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kecemburuan Pak Kades. Oleh karena itu Pak, mengelola yang seperti ini tidak mudah. Pak Kades, kalau tahun depan Pak Kades mau menambah ya Pak, penguatan modal untuk kelompok ini memang sudah seharusnya. Karena saya menunggu itu. Kalau desa tidak ada respon, desa nggak ada responnya, ya Pak Sigit pindah ke desa yang lain, gitu loh Pak, yang kita bantu. Karena saya cerita ke Pak Camat tadi, ada satu desa Pak yang besok di Blimbing, Kecamatan Rejotangan akan diresmikan Pak Bupati, itu bantuannya itu 500 juta Pak, berupa bangunan, berupa lantai jemur, berupa rice milling unit, RMU Pak lengkap, dan gabah dari Pak Bupati 10 ton. Itu langsung masuk ke rekeningnya kelompok Pak, tidak lewat Pak Sigit sama sekali. Pengadaannya serba online sekarang ini Pak Camat. Jadi pengadaan rice milling unitnya itu ya Mek Berlin membantu untuk memasukkan, mengkonekkan. Wong karo pemborongnya rice milling itu lho Pak Sigit belum kenal. Petugasnya situ karena tahu mampir neng kantor. Begitu dipasang selesai sudah pulang semua Pak. Dan katanya Bu Erlin, nek laporan ndi lho Bu Erlin, petugasmu kuwi saya yang memborong itu Pak Camat dari Jawa Tengah. Sing anu dewe-dewe administrasinya sendiri, yang ngirim sendiri, yang masang merancang mesinnya itu dewe. Berlin juga nggak bisa apal gitu loh Pak. Nah itu senilai 183 juta. Kemudian bangunannya sekitar 200 berapa itu Pak Camat. Kemudian lantai jemurnya juga ukurannya besar Pak dan bagus. Mungkin itu bagus dan itu Blimbing Kecamatan Rejotangan besok tanggal 24 diresmikan oleh Pak Bupati. Karena itu besar banget Pak dan uangnya langsung masuk ke rekening Pak. Wis gak ngerti, wis gak apa prosesnya. Jadi hanya dinas itu kelewatan toh, langsung diambil dari keuangan Pak Camat masuk ke rekening kelompok. Jadi secara kita ini produksinya per hektar 6,7 ton. Tapi standar pemerintah pusat rata-rata standarnya 6 ton. Tapi kita sudah di atas itu. Kemudian pangan kita ini kita punya 320 ton, ribu ton. Ya. Kebutuhan masyarakat Tulungagung itu sekitar 210 ton. Sehingga kita ini masih punya surplus pangan sekitar 100.000 ton. 90 sampai 100.000 ton itu surplus pangan kita. Kalau pangannya masyarakat Tulungagung ke depan ini terus bervariasi, karena apa? Luas lahan padi kita ini, sawah kita ini semakin lama semakin menyusut. Yang kedua, yang makan itu semakin lama semakin banyak. Kita ini sekarang sedang memprogramkan Pak Kades sama Pak Camat diversifikasi pangan. Jadi iso kalau di Jawa Barat itu di
di Depok ada namanya One Day No Rice. Setiap hari Sabtu di Depok itu sudah tidak makan nasi. Setiap hari Sabtu lah, kita ini mencoba ke depan memvariasi dengan kearifan lokal. Gitu. Jadi masyarakat nanti ketergantungan terhadap beras harus terus dikurangi. Standar nasional kebutuhan beras per kapita per tahun itu 112 kilo. Sementara Tulungagung kita sudah bisa mencapai angka 89. Jadi kita sudah menekan harga kebutuhan pangan itu. Itu berdasarkan survei PPH. Pangan harapan. Pola pangan harapannya itu kita sudah 89 kilo. Pengembangan kegiatan lumbung pangan Desa Gondosuli ini sangat penting untuk persediaan pangan. Selain itu, juga dapat mempermudah meningkatkan akses pangan bagi masyarakat Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang. Nah, yang perlu diantisipasi oleh Pak Kades, ya apa petani kita ini sekarang sudah dapat kuap kan? Nggih Pak, nggih. Dapat kuap Pak, modalnya 100 juta, sudah cukup. Jadi ono petani butuh pupuk tidak terlayani itu salah sebenarnya. Ono petani hasil panennya tidak ditampung itu salah Pak Kades. Mari kita tata semua lagi. Ya, pemerintah wis wakil kayak bantuan sudah banyak. Bapak sekarang mau minta alsintan apa saja, pemerintah pusat langsung meladeni Pak. Apa saja sudah, mau komben, mau transplanter Pak, alat tanam itu Pak. Hand traktor, traktor itu Pak di salah satu kecamatan, salah satu desa, sing lawas sih gurung digawe, teko meneh sing anyar Pak. Sampai difoto sama wartawan di balai desa itu difoto Pak. Ini jadi masalah gitu loh Pak. Nah, monggo Bapak, nanti ini lumbung pangan udah buffer stok yang perlu diantisipasi oleh Pak Kades sama ketua kelompok. Bagaimana keluarga miskin itu Pak bisa memperoleh pangan dengan cara yang mudah. Kalau bisa Pak, di sini ada bantuan BPNT, bantuan pemerintah non tunai. Ya Pak Kades ya. Bisa dicenderungkan dengan kelompok. Iki dituku sesuk kelompok kulaan maneh tuku muter gitu loh Pak. Ya. Ada bantuan PKH, program Keluarga Harapan, ada tuh Pak? Ada. Nah, itu bisa dicenderungkan dengan kelompok. Sehingga nilai tambah uangnya itu Pak dari petani sini itu tidak keluar gitu loh Pak, yang menikmati di sini. Kegiatan seperti ini sebenarnya kalau di Undang-Undang Ketahanan Pangan, di Undang-Undang 18 tahun 2012 itu diamanatkan tuh satu desa satu lumbung gitu. Nah, sekarang kita mau menggandeng desa-desa yang terus ingin mengembangkan kegiatan lumbung pangan, karena itu penting untuk buffer stock. Rata-rata petani kita sekarang ini kan ada pola yang salah, setiap panen dijual, ditebaskan. Sehingga panen kita banyak lari ke Kediri, ke Nganjuk. Sehingga yang menikmati nilai tambahnya itu setelah datang lagi ke Tulungagung jadi beras, mereka yang menikmati nilai tambah. Seharusnya kelompok tani dan masyarakat di desa itu. Nah, itu ada program kita namanya Tunda Jual.